Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Ramadhan Iqbal Romana, kelas N1E, absen 19, NIT 6225111350 Di sini saya akan menjelaskan tentang Gen AI untuk mahasiswa atau Gen AI Empowering Learning Supporting Student untuk ethical use. Gen AI atau kecerdasan buatan generatif adalah cabang kecerdasan buatan yang berfokus pada pembuatan konten baru dan orisinal seperti teks, gambar, musik, audio, dan video yang mirip dengan data yang digunakan untuk melatih model tersebut. Tidak seperti AI tradisional yang menganalisis dan mengklasifikasikan data yang sudah ada, Gen AI memiliki kemampuan untuk menghasilkan data baru yang sebelumnya tidak ada. Berikut penjelasan mendetail mengenai Gen AI. Cara kerja Gen AI. Gen AI bekerja dengan dilatih pada kumpulan data yang sangat besar menggunakan teknik pembelajaran mesin canggih, terutama pembelajaran mendalam, deep learning. Selama proses pelatihan, model mengidentifikasi pola, struktur, dan hubungan dalam data. Setelah pelatihan selesai, model dapat menggunakan pengetahuan internal ini untuk menghasilkan output baru yang konsisten dengan pola yang telah dipelajari. Kemudian ada manfaat dan tantangan dari Gen AI tersebut. Gen AI memiliki potensi transformasi. Gen AI memiliki potensi transformatif di berbagai industri. Peningkatan produktivitas mengoptimalkan tugas-tugas berulang seperti menulis draft pertama, meringkas rapat, dan membuat laporan awal. Personifikasi memungkinkan pembuatan konten yang sangat disesuaikan untuk audiens, individu, dan pemasaran pendidikan dan hiburan. Kreativitas berfungsi sebagai rekan kerja kreatif, membantu seniman, penulis, dan desainer yang brainstorming dan eksplorasi ide baru. Tantangan dan pertimbangan. Bersamaan dengan potensi besar, Gen AI juga menghadirkan tantangan signifikan, menginformasi, dan deepfake. Kemudahan menghasilkan konten realistis, memudahkan pembuatan berita palsu, gambar palsu, dan video manipulasi yang dapat disalahgunakan. Model AI dilatih data dari internet yang memungkinkan mengandung bias sosial. Akibatnya, AI dapat memperkuat stereotip atau menghasilkan output yang tidak adil. Hak cipta. Ada perdebatan hukum dan etis mengenai kepemilikan dan pelatihan dan status hak cipta dari konten yang dihasilkan oleh AI. Pergantian lapangan kerja. Otomatisasi konten kreatif menimbulkan kekhawatiran tentang dampak ekonomi pada industri kreatif dan profesional tertentu. Nah, itu merupakan manfaat dan tantangan dari Gen AI. Kemudian selanjutnya Gen AI dalam pendidikan. Gen AI atau Generative Artificial Intelligence berperan penting dalam memperkaya pengalaman belajar mahasiswa, memberikan alat yang inovatif, dan mendukung proses pembelajaran di era digital. Nah, berarti Gen AI ini sangat mendukung proses pembelajaran di era digital seperti saat ini. Jadi Gen AI ini membantu kita untuk lebih memudahkan untuk belajar ke depannya. Kemudian ada peran Gen AI dalam pembelajaran. Gen AI itu juga memiliki peran dalam pembelajaran. Untuk yang pertama yaitu satu, definisi AI adalah kecerdasan buatan yang
mampu memproduksi konten. Yang kedua, mendukung pembelajaran. Gen AI meningkatkan efisiensi dan kreativitas mahasiswa. Kemudian yang ketiga, pentingnya etika. Etika penggunaan Gen AI menjaga integritas akademik. Kemudian ada juga contoh penggunaan Gen AI. Yang pertama, Gen AI menawarkan beragam manfaat dalam pendidikan seperti otomatisasi rangkuman materi, brainstorming ide, dan pembuatan draft tulisan, mempercepat proses belajar dan meningkatkan kreativitas mahasiswa. Nah, jadi dengan adanya Gen AI ini kita bisa lebih cepat dalam proses belajar dan meningkatkan kreatif mahasiswa. Karena Gen AI ini sangat membantu ketika kita kesusahan, kita bisa minta tolong kepada Gen AI untuk bagaimana caranya mengerjakan tugas-tugas kita lewat AI yang ada. Kemudian ada juga manfaat Gen AI untuk pembelajaran. Gen AI ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran di era sekarang ini. Gen AI dapat menghasilkan rangkuman otomatis dan dari materi kuliah, membantu mahasiswa memahami inti dari informasi yang kompleks dengan lebih efisien dan menghemat waktu belajar. Kemudian brainstorming ide. Dengan bantuan Gen AI, mahasiswa dapat menghasilkan ide-ide kreatif untuk tugas atau penelitian, mendorong pemikiran inovatif, dan memperluas wawasan mereka dalam berbagai topik. Kemudian ada juga Gen AI juga membantu dalam menyusun draft tulisan akademik, memungkinkan mahasiswa untuk memulai proses penulisan dalam lebih mudah dan mengurangi kecemasan terhadap blank page syndrome. Nah, Gen AI ini juga support tool for learning. Artinya yaitu dia itu menyupport kita untuk selalu belajar. Jadi ketika kita belajar kita juga bisa dibantu atau memanfaatkan Gen AI untuk belajar. Kemudian ada juga etika penggunaan Gen AI. Penggunaan Gen AI dalam pendidikan memerlukan pemahaman etika yang kuat. Mahasiswa atau taruna harus menjaga integritas akademik, memverifikasi hasil, dan selalu transparan mengenal penggunaan alat ini. Jadi penggunaan Gen AI ini juga perlu etika, jangan disalahgunakan untuk menjoki tugas atau bagaimana, karena Gen AI ini tugasnya supaya kita itu lebih mudah untuk pembelajaran. Jadi untuk pemantapan ketika kita kesusahan, kita bisa cari tahu melalui Gen AI dengan etika yang kuat. Nah, yang pertama, mahasiswa harus menghindari plagiatisme dengan tidak menyalin hasil karya Gen AI secara langsung, selalu memberikan kredit ke sumber yang digunakan dan mempertahankan hak cipta. Yang kedua, verifikasi hasil. Penting untuk memverifikasi hasil yang diperoleh dari Gen AI, mahasiswa harus mengecek keakuratan dan relevansi informasi sebelum menggunakan dalam tugas atau penelitian. Yang ketiga, keterbukaan. Mahasiswa perlu menyatakan dengan jelas penggunaan Gen AI dalam penyusunan tugas. Hal ini menunjukkan transparansi dan mendukung integritas akademik dalam proses belajar. Kemudian privasi data. Dalam menggunakan Gen AI, mahasiswa harus memastikan keamanan informasi pribadi dengan memahami bagaimana data mereka digunakan dan dilindungi oleh platform yang digunakan. Kemudian ada privasi data dan keamanan. Nah, jadi pengguna harus memastikan keamanan data dan memahami bagaimana data mereka digunakan dan disimpan.
Nah, kesimpulannya, penting untuk memanfaatkan Gen AI secara bertanggung jawab dalam pembelajaran dengan sikap kritis dan kesadaran etis, serta mengajak untuk terus belajar mengenal teknologi dan etika digital. Nah, ringkasannya yaitu ada manfaat penggunaan Gen AI itu meningkatkan efisiensi dan kreativitas, kemudian ada aspek etika, kita harus bertanggung jawab dan transparan menggunakan Gen AI, kemudian kita bisa berpikir kritis, memverifikasi dan mengkritisi hasil Gen AI, kemudian integritas akademik, menghindari plagiatisme dan menjaga kejujuran. Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.